24 dan saya berasal dari SMP swasta Raja Wali. Hari ini saya bersama dengan Ibu Megawati, yang mana beliau juga merupakan kepala sekolah dari SD swasta Raja Wali Sasika. Salam kenal Bu Ani, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Kita udah kenal sebelumnya ya Bu ya. Baik Ibu, saya hari ini akan melakukan sesi wawancara yang terkait dengan dilema etika serta pengambilan kebijakan sebagai seorang kepala sekolah ya. Jadi saya sebelumnya berterima kasih kepada Ibu karena saya lihat memang untuk SD RDM ini merupakan salah satu SD favorit yang ada di Sitang ya Bu ya. Nah, namun saya yakin Bu, di balik keberhasilan Ibu sebagai pimpinan dengan jumlah siswa yang banyak dan dengan prestasi yang ditorehkan, pasti ada dilema-dilema ya Bu, dilema-dilema etika yang mana Ibu harus berpikir untuk bagaimana cara penyelesaian itu ya. Benar Pak. Baik, langsung saja Bu. Tidak luput namanya kalau dalam satu lingkungan sekolah itu ada kasus atau permasalahan ya Bu ya, yang merupakan dilema etika dan rujukan moral. Seperti apa menurut Ibu? Kalau menurut saya, biasanya tuh saya taunya itu kalau ada dilema etika pada saat ketika ada konflik antara aturan sekolah dengan kebutuhan pribadi siswa. Oh, baik, memang ada kebutuhan pribadi siswa yang harus kita ikuti seperti itu Bu, karena memang kan sekarang ini pembelajaran berdasarkan dengan kemauan dari murid itu sendiri. Nah, selanjutnya Bu, ketika ada permasalahan itu, bagaimana Ibu menjalankan dalam pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus ini, di mana ada dua kepentingan ya kan Bu, yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan sebenarnya Bu. Jadi kan sering nih yang satu benar mengatakan ini, yang satu juga benar. Nah, bagaimana Ibu menyikapi di antara kedua pilihan ini? Biasanya kalau ada kejadian seperti itu, maka saya akan mengajak beberapa orang untuk berkumpul menjadi dalam satu tim untuk saling berdiskusi atas apa yang akan kita lakukan. Jadi ketika kita berkumpul, kita akan mempertimbangkan semua sisi dari setiap masalah yang ada. Jadi harus Ibu pertimbangkan dulu ya Bu ya, positif dan negatifnya gitu ya Bu. Iya. Jadi kalau dua-dua positif gimana Bu? Kalau dua-dua positif, ya maka kita harus mengambil keputusan tersebut. Ya, selanjutnya kalau seperti itu Bu, ada prosedur atau langkah-langkah lah yang biasanya akan Ibu jalani gitu. Kira-kira menurut Ibu apa saja yang selama ini Ibu lakukan dalam perjalanan prosedur tersebut? Kalau untuk menyelesaikan itu biasanya kita kumpulkan dulu ya informasi yang terkait. Lalu setelah kita kumpulkan informasinya, kita identifikasi nilai-nilai apa yang bertentangan. Ada nilai-nilai yang bertentangan sudah? Ada, karena kan nggak semuanya mulus-mulus saja ya. Baru kita mempertimbangkan dampak keputusan tersebut. Ya. Bentar-bentar ya Bu? Iya. Setelah kita mempertimbangkan dampaknya, barulah kita diskusi dengan tim. Jadi rapat tuh Bu, ketika diskusi dengan tim? Ya rapat dulu lah kita kan tadi mengambil beberapa orang, kita diskusikan. Gak mungkinlah keputusan kita ambil sendiri, walaupun saya sebagai kepala sekolah di sini. Kita harus juga saling bekerja sama antara guru-guru yang ada di sekolah ini. Selanjutnya setelah kita berdiskusi tadi dengan tim tadi, kita baru mengambil keputusan berdasarkan analisis tersebut. Ya, setelah kita ambil keputusan, baru kita rencanakan apa yang mau kita laksanakan berdasarkan keputusan kita tersebut. Ada yang nolak tuh kira-kira ketika Ibu mengambil keputusan, ada yang nolak? Ada juga lah, kan nggak mungkin mulus-mulus saja. Tapi ya harus kita ambil juga sisi baiknya kenapa dia menolak. Kan ada juga alasan kenapa dia bertanya.
mungkin dia merasa dirinya benar, tapi kan nggak semua harus kita turuti. Ini ya Bu, memang kita sebagai kepala sekolah ini harus punya kesabaran yang setebal baja ya Kak. Oh iya kali. Dan semua memang guru-guru ini kebutuhannya berbeda-beda ya Kak. Iya. Ya mungkin ada yang memang benar-benar pengen diperhatikan gitu ya Bu. Terus yang memperhatikan kita juga siapa seperti itu ya Bu ya. Ada luar biasa memang bicara sama Bu Wani ini ya nampak sekali sosok beliau ini mengayomi baik siswanya juga baik ke guru. Saya harus banyak belajar gitu dari itu. Baik, selanjutnya Bu, kira-kira hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika Bu? Biasanya yang paling efektif itu adalah melibatkan berbagai orang dalam setiap proses mengambil keputusan itu. Kita harus melibatkan beberapa orang. Jadi kita berkomunikasi dulu dengan jelas dan transparan di dalam setiap masalah itu apa yang mau kita ambil. Ketika ada masalah, kita harus berkomunikasi dan transparan agar masalah kita ini cepat terselesaikan. Ya, karena memang ketika tidak ada komunikasi dan kolaborasi dia juga akan mencipta yang ada, dan nggak mungkin juga dulu hanya beberapa orang yang mengetahui. Artinya kita harus semua guru ya Bu ya tahu supaya mereka juga bisa mengikuti apa yang ada gitu ya. Biasanya kita lakukan rapat dengan setiap orangnya, kan kalau ada permasalahan nanti kan kita dengar tuh ada permasalahan nanti itu ada gini, tapi untuk menyelesaikannya itu maka kita rapatkan dulu. Dalam setiap bulan itu kita adakan rapat apa permasalahannya, lalu kita selesaikan secara bersama-sama. Itu rapat itu hanya untuk permasalahan dulu saja atau membahas juga tentang masalah murid? Untuk murid juga nggak terfokus untuk guru setiap rapat itu. Jadi ketika ada masalah dari guru atau kepada murid itu harus kita selesaikan secara bersama. Siap-siap. Ya, baik Ibu. Selanjutnya saya masuk ke pertanyaan selanjutnya. Ini yang berhubungan dengan tantangan gurunya pada sebelumnya. Saya yakin semuanya punya tantangan dalam pengambilan kebijakan dalam dilema etika. Itulah tantangan itu yang menjadi dilema kita sebenarnya ya kan Bu? Iya. Jadi kira-kira Bu, apa tantangan Ibu yang selama ini dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Biasanya tantangannya itu ya termasuk konflik kepentingan antara pihak-pihak tertentu. Terus tekanan dari luar juga ada, dan ketidakpastian dalam memilih keputusan, serta kadang-kadang sulit kita mengambil keputusan yang bisa diterima oleh semua pihak. Itulah tantangannya. Terima kasih Bu. Jadi itu tantangan-tantangan yang tadi Ibu sampaikan ya, memang dalam satu pimpinan itu dia nggak bisa lepas dari kata tantangan ya kan Bu. Selanjutnya Ibu, apakah Ibu memiliki sebuah tata kelola dan jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus? Kasus itu ya yang kasus-kasus dilema etika lah ya Bu ya, kasus dilema etika. Apakah Ibu juga langsung menyelesaikannya di tempat atau Ibu ada jadwal tersendiri nih untuk menyelesaikannya? Terus kira-kira buat bentuk prosedurnya itu seperti apa dalam penyelesaian kasus ini? Kalau untuk jadwal ya saya nggak punya jadwal tetap lah ya kalau untuk itu. Tapi ya saya selalu berusaha untuk menyelesaikan masalah itu agar secepat mungkin kita bisa mengambil dan menyelesaikan setiap masalah itu. Jadi kita harus bisa mengambil langkah-langkahnya, kita bisa membuat rencana dalam memberikan kapan tepat waktu untuk menyelesaikan masalah tersebut. Yang pastinya saya tetap berusaha untuk menyelesaikan agar semua masalah itu cepat terselesaikan. Ya sih Bu, memang kalau berlarut-larut juga terkadang apalagi guru ya Bu ya, sesama guru malah timbul sesuatu yang gak enak ya Bu ya. Iya. Sehingga masalah tadi bisa jadi semakin Larut-larut dan makin berkembang ya. Iya benar.
Kira-kira Bu, ada seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah Ibu atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan kasus-kasus dilema etika, apa atau Ibu berdiri sendiri seperti itu? Biasanya kan kita ini bingung ya Bu ya dalam mengambil keputusan. Ada nggak orang lain yang membantu Ibu dalam pengambilan keputusan itu? Kalau pengambilan keputusan itu ya pastinya ada, karena sekolah ini kan nggak terbentuk dari kita sendiri ya. Jadi supaya sekolah ini tetap maju ya, jadi kita harus mempunyai tim. Tadi saya katakan dari awal bahwa kita harus bekerja sama dengan tim. Maka untuk mengambil itu semua kita butuh dukungan dari tim supaya kita bisa memiliki pedoman etika yang sangat jelas untuk membantu. Jadi saya melibatkan beberapa orang guru untuk berkonsultasi ya dalam menyelesaikan masalah tersebut. Tidak semua ya Bu, tidak beberapa orang lah ya Bu ya yang biasa membantu. Kalau misalnya terlalu banyak Iyalah, tidak bisa mengambil ya. Terus Bu, dari semua hal lah yang Ibu sampaikan hari ini kepada saya, pembelajaran apa yang Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan Kalau saya bilang pembelajaran yang pasti saya belajar bahwa keterbukaan dan komunikasi itu sangat penting dalam mengambil sebuah keputusan. supaya apa tuh ya kira-kira nggak akan bahaya kalau kita transparan kepada semua. Kalau kita transparan, nggak semua juga yang harus kita transparan. Ada beberapa hal penting yang harus memang kita kemukakan kepada tim kita. Tim ini. Baik, aduh luar biasa memang jawaban-jawaban Ibu ini memang banyak sekali pelajaran yang saya dapatkan hari ini Bu. Semoga jawaban-jawaban yang Ibu sampaikan juga memotivasi saya dalam pengambilan keputusan lagi kan tentang tema ini ya Bu ya. Jadi terima kasih Bu, wawancara kita hari ini telah selesai. Sama-sama. Ya, doakan supaya kami juga lulus dari program guru penggerak ini dan bisa menerapkan ilmu yang telah kami dapat sebelumnya ya Bu ya. Ibu sehat-sehat, Amin. semoga siswanya bertambah banyak dan Amin. kemarin baru ini ya Bu ya ada beberapa siswanya berprestasi ya, Bu, Oh ya. iya, kemarin ada siswa kami yang mengikuti Olimpiade dari Menpora di Unimed, dan alhamdulillahnya anak yang dikirim ke sana mendapatkan medali emas dan medali perak. Ya, satu putra satu putri ya Bu ya. Satu putra, tiga putra, satu putri. Satu dia masih kelas 2, namanya Junebe, ya dia mendapatkan medali emas. Dan yang ketiga lagi laki-laki abangnya ada di kelas 3, di kelas 5 dan di kelas 6. Luar biasa ya Bu ya. Ini yang harus dipelajari bagaimana kita bisa memenuhi kebutuhan murid ya Bu ya, kebutuhan siswa ini tadi terkait hobinya tadi ya Bu. Terima kasih Ibu. Ya sama-sama Bu Rahma. Ya semoga berhasil ya. Demikian itu tadi wawancara saya bersama Kepala Sekolah SD AGS Sekarang. Saya akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Rama Istiqomah. Saya calon guru penggerak angkatan 10 dari SMP Swasta Raja dari Damas Sitang. Nah, pada pertemuan pertama tadi, saya sudah melakukan wawancara pertama dengan Kepala Sekolah SD Swasta Raja dari Damas Sitang. Sekarang ini wawancara yang kedua, itu bersama dengan Ibu Kepala Sekolah dari SMP Swasta Muhammadiyah Sitang, yaitu Ibu Siti Ruhina Siregar. Jadi
lagi saya juga akan bertanya kembali Ibu masalah dilema etika dan pengambilan kebijakan keputusan sebagai seorang pimpinan. Ibu apa kabar? Alhamdulillah sehat. Iya, luar biasa ya Bu. Luar biasa sekali Bu kamu. Pasti ini kebetulan Bapak Ibu sekalian, Ibu ini juga baru menjabat sebagai kepala sekolah, namun di awal masa jabatannya juga sudah mampu mengembangkan inovasi seperti yang kita harapkan bersama. Artinya pembelajaran juga berpusat pada murid seperti itu. Jadi Bu Siti, hari ini saya akan melakukan wawancara untuk beberapa pertanyaan terkait dilema etika tadi Bu. Nah baik, langsung saja Bu Siti, selama Ibu menjadi pimpinan, kira-kira nih Bu, kan ada kasus-kasus ya Bu ya, kasus-kasus atau masalah yang terjadi baik dari siswa ataupun dari guru seperti itu ya Bu ya, yang mana kasus-kasus itu merupakan dilema etika nih bagi kita ya kan Bu, atau juga rujukan moral. Bagaimana menurut pendapat Ibu tentang dilema etika ini? Baik Bu Rahma, terima kasih telah memberikan kepercayaan saya untuk mewawancarai saya sebagai tugas dari Guru Penggerak. Dilema etika ini memang sudah tidak bisa kita hindari, dimanapun pasti itu tetap terjadi, baik dari internal sekolah maupun eksternal sekolah, baik dari siswa maupun dari guru itu sendiri. Bahkan saya sendiri juga pernah mengalami dilema etika. Untuk mengidentifikasi masalah-masalah dilema etika ini, biasanya itu jika terjadi masalah atau terjadi konflik, baik itu terhadap anak maupun terhadap guru. Disitulah kita mengetahui bahwasannya telah terjadi dilema etika. Contoh misalnya anak-anak berkelahi, itu nanti kita tahu dari laporan siswa karena ada masalah perkelahian. Kemudian ada siswa yang terlambat, ada siswa yang malas sholat. Jadi itu termasuk dilema etika. Seperti kasus siswa itu terlambat masuk sekolah atau bisa juga berkelahi, ya mengidentifikasinya itu ketika terjadi adanya konflik dan laporan dari siswa maupun guru kepada saya. Biasanya setelah itu baru kita proses sesuai dengan aturannya Bu ya. Baik, jadi gini nih Bu, Ibu kan ketika mengambil kebijakan tadi ada dua hal yang terkadang Ibu menjadi satu pilihan, dan pilihan itu sama-sama benar dan sama-sama mengandung nilai kebajikan gitu ya kan Bu. Nah, Ibu bagaimana menjalankan dalam pengambilan keputusan tersebut? Biasanya kita punya tim, kalau untuk pelanggar aturan itu kita punya tim atau punya kurikulum bidang kesiswaan. Biasanya kita sharing kepada tim-tim tersebut dengan wakil kepala sekolah bidang kesiswaan, guru BP, dan pihak-pihak yang berkaitan dengan masalah tersebut, wali kelas, seperti itu dia. Jadi setelah kita diskusikan bersama dengan mereka, maka baru kita ambil keputusan yang terbaik. Ada kolaborasi lah ya, salah satu dengan yang lainnya ya Bu ya. Selanjutnya langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Ibu lakukan dalam pengambilan keputusan tersebut? Biasanya kan kita cari informasi dulu masalah pelanggaran etika, kemudian kita identifikasi nilai-nilai mana sih yang kita anggap itu memang perlu kita tindak lanjuti, kemudian kita pertimbangkan dampak terhadap si anak dan kita pertimbangkan juga dampak terhadap sekolah gitu. Kemudian kita juga akan diskusikan dengan tim yang saya katakan tadi, ada wakil perguruan kesiswaan, ada guru BP, ada wali kelas, bahkan orang tua juga kita ajak berdiskusi. Kemudian kita ambil keputusan terbaik di antara semua keputusan itu. Berarti termasuk orang tua murid ya Bu ya? Iya, karena kita juga memanggil orang tua ke sekolah untuk mendiskusikan apa sih yang kita buat terhadap anak
anak agar si anak itu bisa tidak lagi melanggar etika atau melanggar aturan. Jadi tanggung jawab itu tidak hanya sekolah, melainkan pendidikan itu juga tanggung jawab orang tua. Jadi itu Bu pemanggilannya kira-kira ketika ada masalah saja terhadap individu seorang anak, atau memang Ibu buat rutin dengan memanggil semua orang tua murid untuk evaluasi dari siswa-siswa itu? Biasanya kita pengambilan rapor itu orang tua. Nah, di situ kita mendiskusikan masalah-masalah yang berkaitan ketika anak tadi sekolah. Kemudian kita juga ada panggil orang tua secara khusus yang memang anaknya ya kita anggap sudah beberapa kali melanggar etika dan memang sudah dianggap perlu untuk diberitahukan kepada orang tuanya. Nah, biasanya juga kita undang orang tua siswa itu ketika mau pelajaran baru, mengenalkan masalah aturan sekolah, atribut sekolah, ya, seperti kita buat kesepakatan. Siap. Selanjutnya nih Bu, yang Ibu anggap hal-hal yang efektif nih dalam mengambil keputusan pada kasus dilema etika Bu. Nah, kan ada yang paling efektif tuh biasanya. Kalau yang paling efektif itu memang berdampak terhadap anak, itu biasanya setelah kita melakukan kolaborasi. Tidak bisa dengan satu pihak mengambil keputusan. Kalau memang itu dianggap pelanggaran-pelanggaran yang belum berulang, masih sekedar peringatan, itu biasanya memang dilakukan peringatan terhadap guru yang bersangkutan. Kemudian, nah kalau guru yang bersangkutan merasa sudah ini sudah tidak aman, maka itu akan disampaikan kepada wali kelas. Maka wali kelas juga akan memberikan tindakan. Kemudian setelah wali kelas juga sudah tidak ada perubahan, maka itu akan disampaikan kepada guru BP. Ketika guru BP juga sudah sampai ke BP dan masih belum terjadi perubahan, itu akan disampaikan kepada wakil kesiswaan. Jika sampai di sini juga belum selesai, maka dipanggil orang tua untuk bertemu kepada kepala sekolah untuk mengambil keputusan yang efektif. Maka saya merasa keputusan yang efektif itu memang kalau kita semua saling berkolaborasi dan saling bekerja sama untuk mengambil keputusan yang tepat. Itu sesuai ya Bu ya? Iya. Jadi Ibu pernah mengalami sesama gurunya Bu? Kalau sesama guru itu pasti. Itu jelas ada. Cuman kalau masalah guru biasanya kalau memang itu sudah mengganggu kegiatan pembelajaran, maka itu biasanya saya panggil individu. Kita bicara 4 mata. Coaching lah ya Bu, di coaching. Karena guru itu untuk ditiru dan dibimbing. Kalau guru sudah punya kesadaran untuk saling memahami sesama, bagaimana dia bisa memahami siswa. Berarti guru perlu disuruh ikut belum bergerak. Ya mudah-mudahan nanti depannya ada sosok guru penggerak juga ya Bu ya, sama-sama belajar. Iya, memang luar biasa sekali Bu Siti. Artinya ada sebagai kepala sekolah juga ada kemauan di sekolahnya punya guru penggerak. Memang Bu ya, di guru penggerak itu beda baik dari cara materinya ataupun dia cara penyelesaian masalah, gitu kan. Ada memang beberapa ilmu-ilmu yang ternyata kita memang dituntut untuk lebih ekstra mengontrol sosial emosional kita nih dia Bu ya. Selanjutnya nih Bu, hal-hal apa saja nih tantangan yang menjadi tantangan Ibu dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Pasti banyak ya Bu tantangannya itu kan. Apa saja tuh kira-kira? Yang menjadi tantangan itu mungkin kita kan manusia ya Bu. Pasti banyak punya kepentingan tersendiri. Jadi kalau saya kan sekolah swasta, ada kepentingan dari yayasan untuk siswa itu harus seperti ini, siswa itu harus begini, jumlahnya harus ada peningkatan, itu jelas. Itu menjadi suatu tantangan karena dana yang terbatas ya. Kemudian dari guru itu sendiri juga punya kepentingan. Kadang-kadang manusiawi sih, tapi memang itu tidak untuk ditiru atau dikerjakan.
Guru juga biasanya ada orang tua yang dekat, ada masih bersaudara gitu kan. Jadi semua masih punya kepentingan. Tapi intinya dari semuanya tetap kita mengutamakan kepentingan anak. Kita tidak bisa mengorbankan anak, maka keputusan itu memang harus untuk kepentingan anak itu sendiri, bukan karena egois dari pihak-pihak lain. Harus mengedepankan lah ya Bu ya, Semangat bangsa, calon generasi bangsa, tidak boleh kita putuskan impian mereka. sekali. Memang tuh, jadi memang namanya sekarang ini kurikulum merdeka. Iya. Udah merdeka belajar. Jadi memang ya kita harus menyesuaikan dengan kebutuhan murid ya kan Bu. Karena kadang-kadang ada murid yang nggak bisa dibilangin, mungkin kebutuhan dasar mereka tidak terpenuhi. Iya. Ya kan Bu, apa Kemauannya. apa karena kasih sayangnya kurang Iya. apa itulah yang harus jadi analisis kita Tapi ya. ada juga kisahnya yang saya ceritakan. Ada anak kita, karena kalau kita cita-citanya apa? Pemain bola. Saya nggak akan mau belajar yang lain. Tapi kalau ada pertandingan bola dimanapun, dia tetap ikut sampai tadi izin jam 11 saya ada tanding bola. Padahal yang dia bela itu bukan daerah dia, daerah luar. Tapi kalau memang itu memang mengembangkan bakatnya, ya kita jangan Dia bisa menorehkan prestasi Iya, di di bidang lain. ya. Memang itu yang dituntut dari kurikulum merdeka ini ya Bu. Selanjutnya Bu, nah ketika Ibu menyelesaikan satu masalah itu kan ada jadwal atau tidak terjadwal nih biasanya ya Bu ya. Kira-kira Ibu terjadwal apa enggak, itu yang pertama. Kalaupun terjadwal itu, apakah Ibu menyelesaikan langsung di tempat? Ada masalah nih Bu, Ibu langsung menyelesaikan itu di tempat atau Ibu susun dulu nih jadwal? Oh, ini ada masalah besok atau lusa baru saya akan selesaikan gitu. Terus jika memang Ibu terjadwal ataupun yang tidak terjadwal, prosedurnya atau langkah-langkahnya seperti apa? Biasanya memang kalau menyelesaikan konflik ibu jarang dia terjadwal karena memang kan di situ ada konflik Langsung. iya kita harus langsung selesaikan karena mengingat emosi anak ini kan luar biasa ya apalagi masa perawahan dari anak dewasa egonya tinggi. Kalau kita tidak selesaikan di saat masalah itu juga bisa jadi terbawa-bawa keluar. Jadi membesar ya Bu ya. membesar, jadi ada dendam, nanti pulang sekolah mereka bisa konflik kembali. Jadi memang diusahakan untuk diselesaikan ketika ada konflik. Namun demikian Bu, kadang ada juga yang terjadwal. Jika itu melibatkan pihak yang lain, kita memang harus menjadwalkan. Misal ketika kita melibatkan orang tua, maka kita harus suratin dulu orang tua sesuai jadwal yang memang harus terjadwal. Bisa hari ini, besok, orang tua datang akan 2 hari. Jadi ada yang terjadwal, ada juga yang tidak. Namun ada juga yang memang mengumpulkan masalah. Dan kalau memang itu masalahnya tidak terlalu berat, itu memang kita kumpul. Jadi ketika nanti upacara itu diselesaikan, disampaikan seperti etika membuang sampah. Itu kan kayaknya ketika apel itu baru disampaikan. Kondisional ada ya. Ada yang terjadwal. Bener ya, karena memang kalau apalagi masalahnya itu besar ya Bu ya, harus memang langsung kita selesaikan. Iya. Misalnya ya Bu, takutnya memang kan terjadi dendam kalau tidak terselesaikan dengan teman-temannya. Karena pihak ketiga lebih susah ya Bu Iya. ya. Jadi ya, baik itu tadi Bu pertanyaan keberapa ya Bu ya. Selanjutnya nih Bu, kira-kira Ibu nih dalam menyelesaikan masalah gitu kan, ada nggak seseorang yang Ibu minta tolong atau beberapa orang lah ya Bu ya, yang mungkin sebagai tangan kanan kiri Ibu dalam membantu Ibu menyelesaikan masalah ataupun mengambil keputusan? Kalau sekolah itu kan manajemen. Kalau manajemen itu tidak bisa berdiri sendiri. Pasti memang kita membutuhkan yang namanya tim. Maka kita juga ada tim TPK. Tim untuk antisipasi bullying, perkelahian. Kemudian kita juga ada wakil kepemimpinan, kita juga ada BBT. Jadi mereka itu juga termasuk salah satu
tangan kanan atau tangan kiri untuk menyelesaikan masalah tersebut wali kelas. Kemudian kita juga sudah mulai mengamalkan agen-agen perubahan, di mana agen perubahan itu siswa yang memang kita pilih untuk menjadi polisi di sekolah. Jadi nanti Tim keamanan ya, bukan tim keamanan kita bilang, dia kayak agen perubahan. Jadi mereka yang akan menunjukkan perubahan-perubahan yang akan terjadi di sekolah. Kemudian mereka juga nanti akan melaporkan pelanggaran-pelanggaran. Namun kalau tim keamanan kan mereka bisa menyuruh, jangan melarang, tapi mereka belum ke arah sana. Mereka hanya masih sebatas melaporkan tindakan-tindakan pelanggaran yang terjadi antar lingkungan sekolah. Jadi mereka itu adalah agen perubahan dari satu kelas itu kita ambil. Jadi mereka sedang dilatih, diberikan ilmu untuk menjadi agen-agen perubahan. Baik, terakhir nih Bu. Nah, dari hasil diskusi kita tadi ya Bu, saling tukar pendapat kita. Nah, pengalaman apa yang bisa Ibu petik ya, pelajaran atau pengalaman apa yang bisa Ibu petik dari sikap pengambilan keputusan dalam penyelesaian masalah-masalah di dilema etika yang Ibu rasakan? Pengalaman yang bisa saya ambil atau saya petik dari penyelesaian dilema etika itu, kita tidak bisa kerja sendiri. Kolaborasi ya Bu ya? Harus kolaborasi, karena manusia itu punya keterbatasan tertentu, manusia itu punya kelemahan tertentu. Maka untuk menutupi keterbatasan dan kelemahan itu kita butuh kolaborasi dari semua pihak. Bahkan anak atau peserta didik juga bisa kita jadikan teman berkolaborasi. Itu tadi ada benar. Maka jangan pikul beban itu sendiri, kita punya tim untuk berjuang gitu. Harus ya Bu ya. Harus memang tim itu tadi memang tidak bisa kita lepaskan ya Bu. Kita juga suntuk kalau kita bekerja sendiri kan Bu, karena kan kita juga punya keterbatasan ya Bu ya. Jadi Bu Siti, terima kasih hari ini diskusi kita, berbagi pengalaman, berbagi ilmu. Saya doakan semoga Bu Siti juga dapat dapat lebih bersabar ya dalam menyelesaikan atau menghadapi tantangan-tantangan yang ada. Semoga siswa-siswa Bu Siti dan sekolah SMP Muhammadiyah ini juga semakin berkembang, semakin sukses, begitu juga dengan Bu Siti ya Bu. Jadi kita juga mungkin bisa sama-sama berkolaborasi gitu ya kan Bu. Iya, Karena cerita ini juga menambah inspirasi baru, menambah pengetahuan baru. Ada ilmu yang mungkin saya dapatkan Ibu belum tahu, begitu juga sebaliknya gitu ya Bu ya. Pokoknya Bu Siti sehat-sehat. Terima kasih telah diberikan waktu saya untuk mewawancarai. Terima kasih Bu Siti. Ya, sama-sama. Sukses buat berangkat. Siap, doain ya Bu. Amin. Baik, terima kasih. Itu tadi wawancara saya bersama Kepala Sekolah SMP Muhammadiyah Besitang. Sekian dari saya. Salam guru penggerak, terus bergerak dan bergerakkan. Saya tutup dengan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.